Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiap-tiap di antara kita pasti menginginkan sesuatu yang terbaik. Bahkan kita ingin menjadi yang terbaik. Sebagai hamba yang beriman, tentunya kita ingin menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, bagaimana cara agar kita dapat menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jika kita membaca sekian riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setidaknya kita akan menemukan ada dua hadis Nabi yang mengingatkan kita tentang manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang berbunyi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Dengan demikian, untuk menjadi manusia terbaik, tentunya senantiasa menjadikan kita sebagai manusia yang senantiasa bermanfaat kepada sesama kita. Karena semakin bermanfaat diri kita, maka semakin terbaik diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Teruslah melakukan kebaikan, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Mengapa Allah mengatakan mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan? Mengapa tidak dikatakan mencintai orang-orang baik? Ternyata di sana tersirat sebuah pesan bahwasanya bisa jadi ada orang yang mengaku dirinya baik, tetapi
dia tak pandai melakukan kebaikan. Tapi semua orang yang pandai melakukan kebaikan, maka pastinya dialah salah satu manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang mulianya ibadah haji, kata Nabi, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur tak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulia ibadah haji yang berbalaskan surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Nabi berbicara tentang orang-orang yang suka menyantuni anak yatim, kata Nabi, "Aku dan orang-orang yang suka menyantuni anak yatim, posisinya di dalam surga bagaikan seperti ini." Nabi mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya lalu mengatakan seperti ini. Berarti orang yang suka menyantuni anak yatim posisinya di dalam surga berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perbedaan antara mulianya ibadah haji dan orang-orang yang suka menyantuni anak yatim. Ibadah haji memang mulia dan balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang suka menyantuni anak yatim tidak hanya dijamin masuk surga, tetapi juga dijamin berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Hadis kedua yang mengingatkan kita tentang manusia terbaik di sisi Allah. Hadis yang berbunyi, "Khairun nasi man tala umruh wa hasuna amaluh." Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Berarti untuk menjadi manusia terbaik di sisi Allah tidak hanya sekedar menjadikan diri kita bermanfaat kepada sesama kita, tetapi juga senantiasa memperbaiki amal-amal perbuatan kita. Dan itulah yang disebut dengan ahsanu amala, amal yang terbaik. Salah seorang ulama besar yang bernama Al-Fudail Ibnu Iyad, beliau pernah menafsirkan firman Allah yang berbunyi, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan mati lalu hidup, liyabluwakum, yang tujuannya adalah ingin menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah yang terbaik amalnya di antara kalian, ahsanu amala. Lantas apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, amal yang ikhlas dan amal yang benar. Kemudian Al-Fudail berkata lagi, "In kana al-amalu khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal." Jikalau suatu amal perbuatan dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, walam yakun sawaban, akan tetapi tidak benar, lam yuqbal, amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Fudail berkata lagi, "In kana al-amalu sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal." Jikalau suatu amal perbuatan dilakukan dengan benar, walam yakun khalisan, akan tetapi tidak disertai dengan rasa ikhlas semata-mata karena Allah, kata Al-Fudail, lam yuqbal, amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu amal perbuatan akan diterima oleh Allah jikalau perbuatan tersebut dilakukan khalisan sawaban. Pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan khalisan dan apa yang dimaksud dengan sawaban? Khalisan adalah ayyakuna 'ala Allah, amal yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud dengan sawaban adalah ayyakuna 'ala sunnah,
amal yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa menjadikan diri kita sebagai manusia yang bermanfaat kepada sesama kita. Kemudian kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas semata-mata karenanya. Kemudian kita beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati dan merahmati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله حمدا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجنس والبشر اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قيموا الصلاة